Dari sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor hari ini, pada sidang kali ini rencananya jaksa penuntut umum akan menghadirkan 15 orang saksi ahli. Dan sudah ada koresponden CNN Teddy Zuhari di sana. Kita sapa langsung Teddy, halo selamat siang. Apakah ke-15 saksi ahli ini sudah hadir, Teddy? Selamat siang Puspa, kalau melihat dari perjalanan penanganan kasus dari dugaan korupsi tata kelola niaga timah di belakang saya, ruang sidang Hatta Ali kembali digelar sidang lanjutan dari dugaan tata kelola niaga timah dan untuk agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi. Kalau pertanyaan tadi apakah 15 orang saksi ini akan hadir seluruhnya, memang dari informasi dari pihak Jaksa Penuntut Umum Kejagung bahwa dalam perkara ini mereka akan menyiapkan total sebanyak 15 orang ahli untuk dimintai keterangannya dalam ruang sidang. Namun untuk hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli hanya ada 4 orang yang akan didengarkan selama sidang dilangsungkan hari ini dengan terdakwa Harvey Muiz. Kalau melihat dari informasi yang sudah kami dapatkan tadi, memang sebelumnya pihak jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa untuk agenda sidang hari ini ada beberapa saksi ahli yang akan dihadirkan. Misalkan mereka yang datang dari berbagai latar belakang disiplin ilmu ini, misalnya ada ahli keuangan negara, kemudian juga ahli hukum tata negara, kemudian pertambangan dan ahli kehutanan dan lingkungan. Tapi dalam sidang yang tadi digelar pada tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, tadi saya mencatat ada yang datang adalah Ahmad Reddy, ini adalah ahli hukum pertambangan dan lingkungan dan juga berprofesi sebagai dosen dalam aktivitas sehari-harinya. Kemudian juga ada Kartono, ahli hukum pertambangan dan perizinan. Dan tadi dinyatakan oleh salah seorang jaksa penuntut umum ketika sidang yang kembali dibuka pada pukul 11 tadi ini disampaikan ada total berapa ahli nanti yang akan disiapkan. Memang selama penanganan perkara ini kurang lebih ini ada sebanyak 15 orang ahli, Puspa. Namun sekali lagi untuk saat ini yang masih didengarkan keterangannya hadir sebagai saksi baru 2 orang, nama-nama sudah saya sebutkan tadi. Kalau tadi saya mencatat karena baru saja dilangsungkan persidangannya, hanya di awal-awal tadi pihak Hakim Ketua menggali informasi awal dari para ahli ini, baik Ahmad Reddy dan juga Kartono sebagai ahli hukum pertambangan dan lingkungan dan juga ahli hukum pertambangan dan perizinan. Tadi di awal ditanyakan oleh Hakim Ketua sebenarnya untuk mengelola tambang timah ini siapa atau pihak-pihak mana saja yang diperbolehkan untuk ikut mengelola tambang. Tadi disebutkan, dijawab oleh para ahli ini yang bisa ikut mengelola tambang timah ada 3 pihak, masing-masing pihak BUMN, kemudian swasta dan juga perorangan. Namun tetap mengikuti regulasi-regulasi yang sudah diputuskan atau sesuai dengan undang-undang. Misalkan semua pihak ini harus melalui uji kelayakan dan juga sudah melakukan uji kompetensi apakah berhak ditunjuk untuk melakukan pengelolaan tambang. Dan kalau juga dilihat mekanismenya bahwa melalui pihak-pihak yang ikut melakukan pertambangan di timah ini harus juga melewati proses kualifikasi sampai kemudian ditetapkan sebagai pihak-pihak yang diperkenankan untuk ikut mengelola tambang. Dan tadi juga disebutkan tambang timah ini apakah sama dengan tambang-tambang lainnya. Tadi para ahli ini menyatakan untuk timah ini sama dengan tambang lain, mineral lainnya seperti emas misalnya, prosesnya juga sama, harus melewati uji kelayakan, kualifikasi dan nantinya bisa ditetapkan sebagai pihak-pihak yang akan mengelola timah itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah pernah disampaikan beberapa waktu sebelumnya, Puspa, memang kita lihat bahwa ada angka hingga 300 triliun, angka yang fantastis dalam dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah ini. Memang angka yang cukup fantastis tadi kalau kita tahu bersama, Puspa, bahwa ada unsur-unsur sehingga
nominalnya cukup tinggi hingga 300 triliun rupiah, misalnya 22,28 triliun kerugian negara atas aktivitas kerjasama yang dilakukan terkait sewa menyewa alat processing smelter, kemudian 26,65 triliun pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, kemudian ini yang terbesar 271,7 triliun rupiah kerugian dari dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari dugaan pengelolaan tata niaga timah yang dianggap tidak sesuai aturan. Itu kenapa dilibatkan banyak ahli-ahli dalam penanganan perkara ini selama persidangan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pihak Jaksa penuntut umum menyebut total selama penanganan perkara ini bahkan bisa mungkin bertambah, akan melibatkan sebanyak 15 orang ahli untuk dihadirkan di dalam ruang persidangan. Misalkan saja ahli keuangan negara, kemudian ahli tata hukum, ahli hukum pidana, kemudian ahli pertambangan dan juga ahli hutan dan kelingkungan seperti yang dihadirkan oleh pihak Jaksa penuntut umum hari ini. Tentu kita akan mendengarkan atau mencermati lebih jauh apa saja kemudian keterangan-keterangan dari para ahli yang dihadirkan oleh pihak Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung ini. Apakah nanti akan memastikan untuk memberatkan tuntutan dakwaan yang pernah disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung sebelumnya bagi para terdakwa ini, khususnya yang hari ini menjadi terdakwa untuk ikut di sidang adalah Harvey Muiz. Puspa. Baik, Teddy, kita tunggu update-nya nanti. Terima kasih atas laporan Anda dari Pengadilan Tipikor Jakarta.